Terima kasih Bapak. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Karena yang kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kamu mengurapi kami, berikan sukacita-Mu dalam hati kami Tuhan.
boleh bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangannya. Yes, katakan. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyilah. Segala banyak bebaskan. Ada yang dapat kudusnya. Gerakanlah kekuatan. Gerakanlah kekuatan. Ya Allah. Berikanlah kuasa.
zaman ini. Kami telah melihat tanda-tanda sudah nyata, Pak. Bahwa kedatanganmu tidak lama lagi. Karenanya kami mau hidup maksimal, kami mau hidup kudus. Menyiapkan kehidupan kami. Bagaimana mempelai wanita yang siap menyambut mempelai pria yang datang. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kami mau panggil Engkau. Engkau Allah dan sejahtera. Ya Allah. Ya Allah.
Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Namun Tuhan, sebelumnya kami rindu Bapa juga, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang melaksanakan misi Allah, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi segala orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua Tuhan, yang hadir dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Suryadi Tuhan yang sebentar menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menyampaikan nasihat-nasihat Allah kepada kami. Sehingga kehidupan kami boleh dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan. Kami boleh ditegur dan diarahkan kembali kepada jalan kebenaran. Tapi hamba-Mu Bapak. Tapi terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami yang akan memberikan kepada kami rema dan pengertian. Pujilah Tuhan Yesus, nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Semua bisa mendengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan, terima kasih Pak Mansur buat pujian penyembahannya yang membawa kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua pagi ini dalam keadaan yang baik. Amin. Kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam berkat dan pelindungan Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Diben, untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai. Tema firman ayat yang Tuhan berikan kepada GBI Antioquia terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Nah, ayat ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perkataan ini keluar dari seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Dia sedang berkata bahwa orang-orang yang memiliki hati yang bijaksana, yang dalam terjemahan lain memakai kata wisdom atau godly heart, hati yang memiliki hikmat ilahi, hati yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, adalah orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang memahami bahwa dia harus belajar. Dia minta kepada Tuhan untuk belajar. Belajar apa? Satu hal yang dia harus belajar adalah menghitung hari-hari hidupnya dengan kesadaran bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Kalau Mazmur 90 ayat 10-nya katakan umur manusia hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun dan lebih dari itu adalah kesusahan. Jadi dia menyadari bahwa sebagai manusia dia harus memperhitungkannya dengan benar-benar benar waktu hidupnya. Dengan benar-benar benar tentang masa hidupnya. Dan kemudian setelah dia memperhitungkannya, dia mempergunakannya dengan secara semaksimal mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin.
Sehingga apa? Sehingga pada satu hari kelak, ketika dia menghadap kepada Tuhan, dia selesai dengan kehidupannya di dunia ini, dia bisa memperoleh perkenanan Tuhan. Dia menjadi umat yang layak untuk menerima kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Jadi dia mengerti bahwa baginya hidupnya itu bukan hanya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan, termasuk perbuatan baik. Bukan hanya kesempatan untuk melayani, bukan hanya kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain, tetapi lebih daripada itu, dia sampai kepada satu pengertian, satu pemahaman bahwa baginya kesempatan untuk bisa masuk dalam kekekalan mulia, dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan, waktunya adalah ketika dia masih hidup di dunia ini. Nah, inilah pengertian atau maksud daripada menghitung hari-hari yang dijalaninya dengan sedemikian. Dia ngerti hidupnya, dia ngerti tujuannya, dia hitung harinya. Karena dia tahu waktu ini semakin singkat buat dia. Umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Tetapi masalahnya bukan diukur seperti itu. Kita tidak seperti orang yang sedang dalam pertandingan sepak bola yang jelas waktunya 90 menit. Atau bukan seperti orang yang sedang bertinju yang jelas 12 ronde. Karena setiap saat waktu itu bisa selesai. Waktu itu bisa berakhir. Saya bersyukur Pak Gembala minggu lalu sudah menguraikan dengan cukup jelas sehingga saya akan meneruskannya hari ini. Nah, kesadaran akan kebenaran ini harus kita bangun secara lengkap. Harus kita bangun secara utuh. Karena hanya dengan kita membangun kesadaran akan kebenaran ini secara lengkap dan secara utuh, maka kita akan sampai pada satu kesadaran untuk mempergunakan waktu sisa hidup kita dengan benar-benar maksimal, dengan benar-benar serius untuk mencapai satu tujuan. Kita ngerti ada tujuan yang menjadi target Tuhan yang harus kita capai, yaitu finishing well. Kita harus finishing well, kita harus finishing strong, karena pada satu hari nanti kita mengerti, kita percaya bahwa setiap manusia, pribadi lepas pribadi, bukan per gereja, bukan per keluarga, harus menghadap yang namanya tahta pengadilan Kristus. Dan di sana setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang baik maupun yang jahat selama ada di dunia ini. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya dia menerima apa yang layak untuk dia terima. 2 Korintus 5 ayat ke-10. Setiap kita sedang mempersiapkan menuju kepada tahta itu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang paling serius dalam pengharapan kita. Nah, tanpa kesadaran akan kebenaran yang lengkap, yang benar, dan yang utuh ini, kita bisa gagal. Kita bisa tidak finishing well. Nah, untuk memulainya, kita harus menyadari benar bahwa kita manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Amin. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk kekal. Jadi pada saat kita menutup mata di dunia ini, yang firman Tuhan katakan di dunia yang fana ini, yang sementara ini, pada saat kita menutup mata, kita meninggal, maka kita akan memulai kehidupan di dalam kekekalan. Dan ada 2 jenis kekekalan. Ya, semua orang percaya tidak percaya ada 2 jenis kekekalan. Yang pertama adalah kemuliaan kekal bersama dengan Bapa di dalam kerajaan sorga, di Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru. Itulah yang Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat buat kita, dan ketika tempat itu siap, pribadi lepas pribadi tempatnya ada, dan ketika siap, dia akan datang menjemput kita. Dan Tuhan katakan, aku punya satu kerinduan di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kita, saudara dan saya, ada di sana. Itu kerinduan Tuhan. Tetapi ada
kekekalan yang kedua, yang namanya adalah kehinaan kekal, di mana kita akan mengalami siksaan kekal di dalam lautan api. Nah, kita percaya, kita menjadi orang percaya karena kita mau kita sampai kepada kekekalan yang mulia. Amin. Nah, masalahnya adalah kalau kesadaran ini baru kita sadari ketika kita menutup mata, dan kemudian ketika kita di dalam kehidupan kekekalannya, setelah kita menutup mata, kita meninggal, ternyata kita bukan berada dalam kekekalan mulia yang Tuhan sediakan, tetapi ada dalam kekekalan yang hina di dalam lautan api. Ketika kita baru menyadarinya di sana, maka semua kesadaran kita pada saat itu menjadi sia-sia, menjadi tidak berguna, dan tidak bisa menolong sama sekali. Sedangkan kalau kita memperoleh kesadaran akan kebenaran ini secara lengkap dan utuh ketika kita masih hidup, ketika kita saat ini hidup di dunia ini, maka kita masih punya kesempatan. Kesempatan untuk memperbaikinya, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbalik dari jalan yang jahat. Masih ada anugerah, masih ada grace. Nah, itulah bedanya. Inilah pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, dan saya bersyukur buat visi Pak Gembala yang inline dengan kami, bahwa kita memang harus memperhitungkan hari-hari ini sedemikian rupa. Amin. Nah, saya akan cerita satu hal. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyampaikan satu cerita, satu perumpamaan di dalam Lukas 16, mulai dari ayat 19 sampai 31. Nanti saudara, Bapak, Ibu terkasih bisa baca di rumah. Nah, Lukas 16 ayat 19 sampai 21 ini adalah satu cerita, ya, yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Di dalam cerita itu diceritakan ada orang kaya. Ada seorang kaya yang dikatakan memakai pakaian jubah ungu dan kain halus, ya. Dia memakai jubah ungu, dia memakai kain halus yang hidup tiap hari dikatakan dalam kemewahan. Setiap hari dia berpesta terus. Ada orang ini, orang kaya ini. Dan kemudian ceritanya ada seorang yang lain. Kalau orang kaya tadi tidak disebutkan namanya, tetapi orang yang lain ini disebutkan namanya, yaitu Lazarus. Dan dikasih informasi siapa Lazarus ini, apa keadaannya. Dikatakan dia seorang pengemis miskin. Dan dikatakan badannya penuh dengan borok, penuh dengan luka. Dan setiap hari yang dia lakukan adalah dia berbaring, mengemis di dekat pintu rumah orang kaya itu. Alkitab katakan dia mencoba cari makan dari makanan-makanan yang jatuh, dari sesuatu dia bisa terima dari makanan yang jatuh dari makanan orang kaya itu. Dan dikatakan lagi, ditambahkan lagi, ini bukan mendramatisir, tetapi ini fakta yang Alkitab tulis, dikatakan anjing-anjing datang kepada dia dan menjilati boroknya. Nah, kita bisa gambarkan kehidupan Lazarus ini. Udah miskin, pengemis, penuh borok, tiap hari hanya berbaring mengharapkan belas kasihan, anjing datang kepadanya menjilati boroknya. Lalu ceritanya berlanjut, dikatakan mereka berdua sama-sama mati. Dua-duanya meninggal. Nah, ternyata dikatakan bahwa si Lazarus pengemis miskin itu dia masuk dalam Firdaus. Dia masuk ke Hades yang nyaman. Atau disebut juga dengan sorga antara. Dikatakan dia dijemput oleh malaikat Tuhan. Dan kemudian dia dihibur di pangkuan Bapak Abraham. Wow, ternyata orang yang miskin itu, yang pengemis itu, yang hina itu, yang dikerumuni anjing, yang menjilati boroknya, akhir setelah dia menutup mata, dia mengalami itu. Itu kemuliaan kekal yang dia terima. Sedangkan bagaimana dengan si orang kaya? Dikatakan bahwa ternyata dia masuk ke dalam Hades yang tidak nyaman.
Dia masuk ke dalam neraka antara. Dikatakan bahwa dia menderita sengsara di alam maut. Dikatakan bahwa karena dosa dan pelanggarannya pada saat dia hidup, membuat konsekuensi dia ada di sana. Dia mengalami sengsara yang hebat di sana. Dan dikatakan kemudian, dalam keadaan matinya dia, dalam keadaan sengsara penderitaannya, dari kejauhan dia, si orang kaya, bisa melihat Bapak Abraham sedang memangku si Lazarus miskin itu. Dia bisa melihat. Artinya apa? Ternyata kesadaran kita itu masih tetap berfungsi dengan lengkap, bahkan semakin utuh, justru ketika kita menutup mata. Ketika kita meninggal, kita menutup mata, kesadaran itu masih utuh. Kita akan ngerti bahwa kita ada di kekalan mulia atau di dalam kehinaan mulia. Kehinaan kekal itu. Nah, kemudian di ayat 22 dan 23-nya, saya nggak baca ayat per ayat untuk mempersingkat waktu. Dari Lukas 16 ini ada sesuatu yang menarik. Nanti saudara bisa baca ya. Ada yang menarik. Dikatakan begini, si orang kaya itu yang dikatakan mati, kemudian ditulis di Alkitab dia dikubur. Pasti kalau dia dikubur ada prosesi yang luar biasa. Ada malam penghiburan yang luar biasa. Ada banyak orang yang hadir. Ya, dikubur itu artinya melewati prosesi dan dia dimakamkan dengan luar biasa, dengan baik karena dia orang kaya. Sedangkan kemudian dibandingkan lagi dengan si Lazarus, pengemis miskin ini yang mati juga. Dia tidak ditulis bahwa dia dikubur. Tidak ada tulisan menyatakan si Lazarus ini ketika mati dia dikubur. Artinya apa? Ketika dia mati tidak ada yang peduli dengan dia. Mungkin hanya anjing-anjing yang biasa tiap hari menjilati borok. Ketika dia mati sudah tidak ada cerita lagi di dunia ini. Tidak ada orang malam penghiburan bersaksi tentang orang ini. Matinya tidak ada yang peduli. Tetapi saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa yang penting bukan itu. Kalau kita mati ada prosesi bersyukur. Ada orang banyak mengantar ke pemakaman bersyukur. Tetapi itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah apa? Yang penting adalah Alkitab tulis satu perbedaan yang sangat penting. Yaitu bahwa si Lazarus pengemis miskin ketika dia mati, dia dijemput malaikat Tuhan. Katakan amin. Dia dijemput malaikat Tuhan. Boleh dunia tidak cerita tentang pemakamannya, tetapi Alkitab cerita dia dijemput malaikat Tuhan. Nggak penting berapa banyak orang yang ngantar kita ke pekuburan. Nggak penting bahwa ada orang-orang hebat yang datang mengantar kita. Nggak penting berapa banyak bunga ucapan duka cita yang berderet sepanjang jalan. Nggak penting berapa hebatnya prosesi itu. Tetapi yang penting adalah siapa yang menjemput kita ketika hari akhir hidup kita tiba. Amin. Lalu kita lihat ayat 24-nya. Ceritanya berlanjut. Orang kaya itu kemudian berseru. Nah, orang kaya ini ternyata dia berseru, ini sekali lagi menunjukkan bahwa di dalam kematiannya dia masih punya kesadaran. Bahkan kesadarannya itu semakin utuh, semakin lengkap. Dia berseru, dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus, dia lihat ada Lazarus di sana, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ternyata dia sedang mengalami kesakitan, dia sedang alami sengsara, dia ada di dalam nyala api, dan dia lihat Lazarus sedang dipangku oleh Bapak Abraham. Di situ ada air yang terus mengalir, menyejukkan dia, dan dia bilang, Bapak Abraham tolong suruh si Lazarus celupin jarinya ke air itu, kemudian kasih ke lidahku setetes saja.
Jadi selain dia sadar, selain dia bisa berseru, dia juga bisa merasakan kehausan. Dia juga bisa merasakan kesakitan. Itu kehidupan yang ada di kehinaan kekal. Dia minta air. Dan saya percaya bicara air ini bukan hanya kata harfiahnya saja. Bukan hanya kata harafiahnya saja. Pada saat itu saya percaya dia baru sadar, dia baru benar-benar menyadari bahwa yang dia perlukan di dalam hidupnya bukan pesta pora. Bukan kesenangan dunia, kemewahan dunia. Tetapi dia butuh yang namanya air hidup. Dia butuh yang namanya Tuhan Yesus. Sang air hidup, juru selamat. Dan dia baru sadarinya saat itu. Tapi Bapak Abraham kemudian menjawab. Ya, ayat 24 Bapak Abraham bilang nggak bisa. Ayat 24 dikatakan kata Abraham, anak. Nah, dia panggil si orang kaya yang mati itu anak. Artinya ini orang kaya ternyata juga adalah anak Abraham. Kita ngerti anak Abraham artinya adalah orang percaya. Dia orang beriman. Dia orang percaya. Bahkan dia diberkati dengan kekayaan. Makanya Bapak Abraham bilang, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik di waktu hidupmu. Kau sudah diberkati waktu kamu hidup. Kau punya segala yang baik. Sedangkan Lazarus ini, yang dia alami adalah segala yang buruk. Ayat 24. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kemudian ayat 26-nya. Bapak Abraham bilang lagi, ini dahsyat. Katanya lagi, ayat 26 saya bacakan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, di antara kami maksudnya Bapak Abraham dan Lazarus yang ada di sana, dan engkau yang ada di lautan api itu, terbentang jurang yang tidak terseberangi. Jangan percaya ada penginjilan orang mati. Oh, ada hari ini ajaran seperti itu. Orang sudah mati, jelas mati dalam dosa. Kemudian diinjili bisa nyebrang balik ke Firdaus. Tidak bisa. Bapak Abraham ada jurang yang tidak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Alkitab katakan, kalau sadarnya di saat itu, sudah nggak bisa. Lazarus mau tolong pun nggak bisa ke sana. Kamu mau bertobat, mau menyesal untuk supaya kemari, juga sudah tidak bisa. Bapak Abraham tidak katakan tidak bisa. Artinya apa? Artinya tidak ada kesempatan lagi, saudara. Jadi Bapak Abraham menjelaskan bahwa orang yang masih hiduplah yang punya kesempatan. Itu yang harus dihitung. Orang yang masih hiduplah saat inilah kita masih punya kesempatan. Dan kita nggak tahu kesempatan itu kapan berakhir. Mungkin selesai ini kita berakhir. Mungkin besok kita berakhir. Yakin nggak kita bisa ada bersama dengan Bapak Abraham? Bapak Abraham bilang, untuk orang yang masih hiduplah yang punya kesempatan. Dan tetapi orang yang masih hidup itu harus punya kesadaran untuk berjuang, mencari kebenaran yang benar, kebenaran yang lengkap dan utuh. Itulah yang namanya Injil. Harus terima Injil. Kuasa Allah yang menyelamatkan itu, Injil berfungsi itu pada saat kita terima pada saat masih hidup. Amin. Tidak ada penginjilan orang mati. Tetapi yang menyedihkan adalah banyak orang percaya tetapi hidupnya tidak benar ketika dia masih hidup. Tetapi dia kompromi dengan dosa ketika dia masih hidup. Kemudian sadarnya adalah sadar bahwa dia butuh air hidup, dia butuh Tuhan Yesus. Adalah sadarnya justru ketika sudah mati. Dan itu sama sekali sudah terlambat. Nah, kita lanjut. Lalu dengan kesadaran penuhnya, si orang kaya ini kemudian berkata begini, kalau nggak bisa buat aku, kalau Lazarus nggak bisa ke sini, nggak bisa buat aku minta tolong. Aku masih punya 5 saudara.
yang masih hidup di dunia, dia bilang. Aku masih punya 5 saudara, masih hidup di dunia. Tolong, karena aku tahu persis hidup mereka. Aku tahu persis karakter mereka. Aku tahu persis gaya hidup mereka. Kalau mereka nggak bertobat, selesai mereka mati, pasti ada bersama dengan aku. Pasti ada dalam nyala api. Pasti bersama dengan aku. Dia mikirin saudaranya, saudara. Bayangkan ini orang yang sudah mati. Artinya kesadaran kita ketika kita menutup mata, justru kita punya kesadaran yang penuh. Tapi kesadaran penuh itu tidak berguna. Nah, kemudian ayat 27-nya orang itu bilang seperti ini. Ya, tadi saya mau baca ayatnya. Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku. Tolong, suruh Lazarus datang ke dunia lagi, ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya Lazarus memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia bilang seperti itu. Jadi si orang kaya ini sedang memohon permohonan yang kedua kepada Bapak Abraham. Untuk lakukan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler. Guna untuk meyakinkan saudaranya yang belum bertobat. Dia bilang, tolong hidupin lagi Lazarus. Lalu suruh Lazarus itu bangkit dan datang kepada saudaranya. Dan dia bilang saudaranya pasti percaya. Pasti percaya mereka kalau Lazarus bangkit. Tetapi apa jawaban Bapak Abraham? Bapak Abraham bilang begini. Ada pada mereka, pada 5 saudaramu, yang 5-nya juga adalah anak Abraham, orang percaya. Ada pada mereka apa? Kesaksian Musa dan para nabi. Artinya mereka punya firman, mereka punya Taurat, ya. Saat itu belum ada perjanjian baru. Saat ini mereka punya Injil, maksudnya seperti itu. Mereka punya firman, mereka punya kesaksian dari para nabi, mereka punya kesaksian para rasul, kesaksian orang percaya yang hidup benar dalam Tuhan. Ketika mereka hidup, mereka punya itu. Dan Bapak Abraham katakan apa? Dengarkanlah itu. Jadi kalau masih hidup, dengar firman itu. Pahami firman. Maksudnya apa? Pertobatan dan anugerah keselamatan itu diperoleh bukan dengan cara-cara spektakuler. Bukan dengan cara-cara supranatural. Baru orang mau bertobat. Tetapi dengan membuka hati akan kebenaran firman. Dia bilang nggak bisa. Kemudian Bapak Abraham bilang apa? Sekalipun Lazarus ini bangkit, mereka tetap nggak akan percaya. Karena mereka tidak mau buka hati. Sekalipun Lazarus ini bangkit, mereka tidak akan mau bertobat. Karena mereka berharap sesuatu yang instan. Padahal untuk terima kebenaran, pengertian akan kebenaran firman, itu adalah dengan mendengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Nah, kita baca ayatnya ya. Ayat 30. Ketika Bapak Abraham bilang gitu, orang kaya ini masih ngotot, saudara. Lukas 16 ayat 30 katakan, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia bilang, Bapak, kalau memang sampai hari ini mereka nggak mau bertobat, karena mereka tunggu. Tapi kalau ada orang mati bangkit, mereka akan bertobat. Orang kaya ini tahu karakter saudaranya, yang memang sama dengan karakter dia ketika masih hidup. Mereka nggak akan takut, mereka nggak akan mau bertobat kalau tidak mengalami hal-hal yang spektakuler, yang supranatural. Orang mati bangkit datang. Banyak orang ketika orang berdosa, oleh kasih karunia Tuhan kita memperingatinya, dia bilangnya apa? Banyak kita sering dengar seperti ini. Kalau Tuhan sendiri yang bicara sama saya, kalau Tuhan sendiri yang ngomong sama saya mau berhenti. Dia korupsi. Kita datang kasih tahu, ini bahaya.
Dia bilang, kalau Tuhan ngomong sendiri di telinga saya, bahwa ini pekerjaan nggak baik, saya baru mau berhenti. Padahal tuh Bapak Abraham bilang, dengar firman, baca firman. Amin. Nah, ayat 31-nya, jawaban Bapak Abraham kepada orang kaya itu. Kata Abraham kepadanya, ayat 31. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, tidak mau dengar firman, tidak mau dengar Injil, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Karena tidak ada dasar iman. Banyak orang cari mujizat, banyak orang cari yang spektakuler, tapi dasar imannya, kebenarannya tidak punya. Maka itu tidak akan jadi landasan. Mungkin sesaat bisa percaya, tetapi Bapak Abraham bilang model seperti itu tidak juga akan mau diyakinkan. Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya begini, kalau mereka nggak mau buka hati untuk menerima kebenaran, kalau mereka tidak mau buka hati untuk terima Injil, untuk terima kesaksian yang ditulis di dalam firman Tuhan, maka sespektakuler apapun, termasuk kalaupun ada orang yang sampai bangkit dari kematian, untuk sampaikan pesan pertobatan, tetap tidak akan bertobat. Karena sekali lagi, landasan imannya tidak ada. Jadi saya mau katakan begini, ya, semua penyesalan yang muncul setelah kematian tubuh jasmani ini, penyesalan itu serohani apapun, sebaik apapun penyesalan itu, tidak berguna lagi. Semuanya menjadi sia-sia. Dan ini sangat serius. Ini yang dimaksud dengan memperhitungkan hari-hari dengan bijaksana. Memperhitungkan hari-hari sedemikian sehingga memperoleh hati yang bijaksana. Kita tidak boleh buang waktu lagi. Kita harus gunakan waktu sisa hidup kita untuk semaksimal mungkin buat Tuhan dan kerajaan sorga. Kita jangan buang-buang waktu lagi untuk kesenangan-kesenangan dunia dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena itu semua yang dari dunia, semua akan hilang lenyap. Tapi kejarlah Tuhan selama masih ada kesempatan. Amin. Jangan sampai kita menyesal dan penyesalan itu baru kita sadari ketika kita sudah menutup mata. Tuhan mau hari-hari ini lewat pandemi ini kita mengambil keputusan untuk mempergunakan waktu sisa hidup kita ini dengan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus berjuang untuk menjadi umat yang layak pada hari kedatangan Tuhan. Amin. Lazarus si pengemis miskin yang penuh dengan borok itu sudah mengajar kita hari ini. Sudah membuktikan kepada kita hari ini bahwa kesusahan hidup, penderitaan hidup, kehinaan hidup tidak menjadi penghalang buat dia untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Amin. Untuk menjadi layak di hadapan Tuhan. Menjadi layak di hadapan Tuhan bukan diukur dengan hal materi, dengan jasmani. Si Lazarus yang pengemis miskin ini, dia punya kesadaran, dia punya pengharapan yang benar. Dia punya satu hal yang dia pegang, yaitu dia mau finishing well. Walaupun sampai matinya dia tetap jadi pengemis. Walaupun sampai matinya dia tetap penuh dengan borok. Walaupun sampai matinya dia tetap dihina. Tidak ada yang peduli. Tapi dia punya kesadaran, keyakinan bahwa setelah dia mati, dia akan hidup penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita di tempat yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka, di tempat di mana dia hanya bersama dengan Bapa. Amin. Nah, ini yang tidak ditemukan oleh si orang kaya. Padahal dia juga dengar firman. Dia juga anak Abraham. Dia kaya, dia ke gereja, dia hidup dengan kemewahan, tapi dia gunakan semua untuk dirinya. Cuma pesta pora, cuma kemewahan setiap hari. Dia tidak pernah mikir bagaimana kalau dia selesai dengan dunia ini. Mungkin dia pikir, saya sudah buat baik, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah kasih ke orang miskin. Tapi Tuhan bilang bukan tentang itu.
Yang menentukan adalah kita melakukan kehendak Bapa. Matius 7 katakan, pada satu hari kelak Tuhan akan berterus terang. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, kesadaran akan kebenaran inilah yang Tuhan mau, yang menjadi satu pengharapan buat kita. Apapun kondisi kita hari ini, kita punya kesempatan untuk finishing well. Kita punya kesempatan, surga tetap terbuka. Oh, saya miskin, saya hina, saya penuh penyakit. Oh, saya nggak layak masuk surga. Itu salah total. Ada gereja yang menjadikan ukuran bahwa kalau hidup diberkati di dunia, hidup penuh kelimpahan, hidup penuh dengan luar biasa, itu menjadi jaminan kita masuk surga. Itu tanda bahwa kita diberkati. Itu bukan tanda. Itu adalah satu kepercayaan yang setiap waktu ketika tidak menggunakan kepercayaan itu dengan benar, Tuhan bisa ambil. Si Lazarus ini, dia sudah membuktikan, sehingga pada akhirnya dia menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik. Dia mencapai garis akhir, dan dia sukses memelihara iman. Dan dia tahu persis, ketika dia mati sekalipun tidak ada orang peduli, malaikat Tuhan yang menjemput dia dan Bapak Abraham yang akan menghibur dia sampai satu hari kelak dia masuk dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Amin. Ini yang Tuhan mau untuk saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Dan kematian Lazarus tidak jauh beda, saudara, dengan kematian siapa? Semua rasul-rasul Tuhan di Perjanjian Baru. Rasul-rasul mulai kita sebut, Rasul Paulus, Petrus, semuanya, ya Stefanus, Lukas, Yohanes, semua matinya mengenaskan. Semua matinya seperti orang gagal, semua matinya seperti orang yang kalah, tetapi Tuhan yang menjemput mereka. Stefanus harus mati dirajam buat kebenaran firman, tetapi ketika dia mati, Alkitab katakan Tuhan berdiri menyambut dia. Tuhan Yesus yang menyambut dia. Amin. Nah, sebagai penutup saya mau katakan, kita harus berjuang maksimal. Karena kesempatan ini sangat singkat. Sementara hidup kita ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Waktu akhir hidup kita bisa terjadi kapan saja. Jangan pernah berpikir saya masih muda, saya masih belasan tahun, atau 20 tahun umur saya masih panjang. Belum tentu, saudara. Banyak orang yang dipanggil pulang dalam keadaan muda. Tuhan katakan dalam Lukas 13 ayat 24, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Kita harus berjuang, saudara. Memang nggak mudah. Apalagi dengan penderitaan seperti Lazarus. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu, tapi saya percaya kita semua tidak ada yang seperti Lazarus hari ini. Yang miskin, yang mengemis, yang penuh dengan borok, yang tiap hari ini anjing datang menjilati boroknya, yang hanya menunggu makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Kita nggak sampai ke sana. Tapi kalau Lazarus bisa, saudara dan saya bisa. Amin. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Tuhan katakan, kau akan kuberikan penolong yang lain. Dialah Roh penasehat, Roh pembimbing, Roh yang akan menuntun kita kepada semua kebenaran. Sampai kita bisa finishing well. Jangan lagi doa kita hari-hari ini ngotot minta punya kekayaan. Ngotot minta kesembuhan. Ngotot minta mujizat. Kita boleh minta itu, tapi tidak boleh ngotot. Dan Tuhan yang punya kedaulatan untuk itu. Kalau kita diberi banyak, kita punya tanggung jawab banyak. Si orang kaya itu diberi banyak, tapi dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Saya mau akhiri. Lazarus nggak sembuh sakitnya sampai mati. Lazarus nggak keluar dari kemiskinannya sampai mati. Lazarus nggak dipulihkan secara materi, jasmani sampai mati. Tapi dia menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Dari Lazarus ini kita mau belajar satu hal. Bahwa kondisi apapun, keadaan apapun, apalagi yang disebabkan oleh pandemi, tidak akan menghalangi kita untuk berjuang, menyelesaikan pertandingan hidup kita dengan baik. Karena apa? Karena punya dua kesadaran. Karena dia berhasil menghitung hari-harinya sedemikian rupa. Karena dia pada akhirnya dalam menjalani hidup mempunyai hati yang bijaksana.
mempunyai hati yang godly heart, mempunyai hati yang penuh dengan wisdom, hikmat Tuhan, yaitu kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sementara waktu. Kesadaran bahwa hidup di dunia ini semuanya adalah fana. Dan yang kedua, kesadaran bahwa kehidupan sebenarnya adalah kehidupan setelah kita menutup mata. Kehidupan setelah kita selesai di dunia ini. Dan kita percaya kita akan menjalani kehidupan dalam kekekalan mulia, dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman yang singkat ini, firman yang sederhana ini, Tuhan, Kau tolong kami, Roh Kudus tolong kami, buat kami bisa mengerti Tuhan, bisa memahaminya. Sempurnakanlah firman ini Tuhan, buat kami bukan hanya sampai kepada pengertian, tetapi kami tahu bagian yang harus kami lakukan. Kami mau kerjakan bagian kami. Kalau hari ini Roh Kudus ingatkan kami untuk bertobat, kami mau bertobat sekarang Tuhan, bukan pada saat kami sudah mati. Kalau Tuhan mau kami memperbaiki karakter kami mau memperbaikinya sekarang Tuhan, bukan pada saat kami sudah mati. Dan kalaupun Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami hari ini, apapun bentuknya itu, termasuk kesehatan Tuhan, termasuk kelimpahan kekayaan Tuhan, termasuk keluarga yang kami miliki, termasuk gereja yang kami miliki, kami mau gunakan seturut kehendak Tuhan. Kami mau melakukan bagian yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan, Engkau disukakan lewat kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami melakukan semua yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami bisa menyelesaikan pertandingan hidup kami dengan baik. Kami bisa mencapai garis akhir, dan kami bisa memelihara iman. Sehingga kami percaya seperti Paulus percaya, ketika kami menutup mata, ada upah dan mahkota yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati GBI Antioquia, berkati Pak Gembala, Pak Diben, Pak Mansur, dan semua para pemimpin Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, siapapun yang bisa mendengar firman ini Tuhan, berkati mereka Tuhan, bawa mereka dalam pengenalan akan Tuhan, bahwa mereka dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Mansur. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Pak Suryadi untuk firman Tuhan yang sudah boleh dibagikan. Diberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, mungkin dari Pak Gembala ada pengumuman, Pak? Saya hanya umumkan, kita doakan teman kita, Evi Rianti, banjir, jadi tidak bisa ikut doa ibadah hari ini. Kemudian, jangan lupa persembahan dan persepuluhan, saya himbau. Terus pengumuman yang lain tidak ada. Saya pikir itu saja. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Suryadi sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas kebenaran firman yang sudah boleh dibagikan Tuhan melalui hamba-Mu Pak Suryadi Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Kau memberkati Pak Suryadi dalam segala aktivitas pelayanan, dalam segala aspek kehidupan beliau. Tuhan, Engkau hadir dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati istri, demikian juga anak-anaknya dalam pendidikan mereka, jadikan mereka anak-anak yang berprestasi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Antioquia Cimanggis yang hari ini hadir melalui ibadah Zoom online pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu Tuhan akan menjadi pegangan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan, bahkan sepanjang bulan September ini Tuhan. Kami akan lalui. Kami akan ingat dalam hati kami bahwa kami harus hidup maksimal, bahwa kami harus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk beroleh perkenanan Tuhan.
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Dimanapun kami berada, berkati kami dalam segala aktivitas kami, pekerjaan, pendidikan, maupun dalam segala aspek kehidupan sosial kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati adik-adik kami, anak-anak kami Tuhan yang sedang masa studi, pembelajaran jarak jauh. Biarlah tidak mengendorkan semangat mereka dalam belajar, dengan kepandaian dan kecerdasan, sehingga anak-anak kami juga dapat berprestasi Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kami Bapak. Terima kasih banyak. Doa kami juga bagi wilayah Cimanggis dan sekitarnya, pemerintah Kota Depok. Engkau memberkati Tuhan, berikan hikmat marifat dalam terus melaksanakan, menggiatkan pencegahan penyebaran COVID-19 Tuhan. Biarlah warga sekitar Depok boleh berdisiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Demikian juga pemerintah pusat memberikan hikmat Tuhan agar terus menjaga stabilitas, keamanan, ekonomi, politik, sosial Tuhan, sehingga bangsa ini akan dapat segera bangkit, segera pulih ya Tuhan, dan kehidupan dapat menjadi kembali normal ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Akhirnya kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, banyak 3 minggu ke depan mengakhiri bulan Oktober ini. Tuhan kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta di Benelami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Kasih karunia, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera yang tidak terbatas dianugerahi, dilimpahkannya kepada kita. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan yang indah bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan sehat selalu, sukses dalam segala hal, menanglah dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang diberkati Tuhan katakan, amin. Thank you Pak Diben, Pak Mansur, semuanya. Thank you. Ada Evi. Sudah rindu banget nih ibadah offline nih Pak Sur. Haleluya. Haleluya. Ya Pak, gedung baru. Oh sudah siap, sudah tinggal pindah Sudah ibadah siap, aja, nggak bisa ini sekarang nih. Iya, kita doakan segera Pak. Jadi tiap minggu ya, paling. Berkati. Ya, shalom, Ya, Tuhan ya. berkati semuanya. Shalom. Berkati Pak Denny. Yang di Bali, shalom. Yang di Medan, shalom. Yang di Depok, shalom. Yang di Bekasi, shalom. Ini banyak pospei ini. Haleluya. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. berkati. Selamat hari Minggu ya. Ya, selamat hari Minggu. Selamat makan siang. Selamat makan makan siang. siang. Shalom. Ya. Mama Fani, semua Tuhan berkati, buku organisasi Payu. Mama Nia, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Haleluya. Mister, Tuhan berkati. Pak Denny. Bang, Tuhan berkati.